Cerita dimulai dari kota paling indah sedunia, Paris, negara Perancis. Di tahun 1973 ketika seorang pria dengan sepeda roda satunya berjalan melintasi jalan Paris. Pria ini bernama Philippe, seorang yang berprofesi sebagai penghibur jalanan. Biasanya dia ngelawak, main sepeda roda satunya, atau atraksi terhebatnya, yaitu beratraksi di atas sebuah tali. Pada suatu waktu dia mendapatkan bayaran permen dari seorang bocah. Dia pun memainkan sebuah atraksi, tapi saat dia memakan permen itu, giginya terasa sakit dan membuat ia harus ke dokter gigi. Ketika bingung, sakit giginya pun mereda waktu dia membaca sebuah majalah. Di sana ada berita tentang sebuah menara yang pembangunannya belum selesai. Menara itu nantinya akan menjadi menara kembar paling tinggi di dunia yang dikenal dengan nama populernya Gedung WTC. Dia mengambil halaman majalah itu dan menggambar sebuah tali yang menghubungkan kedua menara. Dia bermimpi untuk berjalan di atas seutas tali di antara gedung paling tinggi sedunia itu. Philippe termotivasi menjadi seorang pejalan tali, karena saat berumur 8 tahun, dia pernah menonton acara sirkus dan melihat atraksi funambulis yang sangat memukau. Setelah acara itu, Philippe kecil pun mulai berlatih selama bertahun-tahun. Dalam masa latihannya itu ternyata Philippe punya keseimbangan yang bagus, bahkan dia bisa melakukannya sambil juggling. Berasa punya keseimbangan yang baik, dia pun menembus batasan dan menguji kemampuannya di tempat sirkus yang talinya lebih tinggi. Tapi baru aja mau mulai, dia udah kepergok dan disuruh turun dari sana. Di waktu itulah dia bertemu dengan pemilik sirkus yang bernama Papa Rudy. Setelah menunjukkan kemampuannya, dia pun direkrut oleh Papa Rudy. Philippe diajari cara memberi salam dan menghormati penonton. Tapi karena dia keras kepala dan menganggap dirinya bukan badut sirkus, dia akhirnya ditendang keluar. Philippe juga diusir dari rumahnya karena ayahnya nggak suka kalau dia jadi badut sirkus. Dari sini Philippe memulai perjalanannya menjadi artis jalanan. Di jalanan kota Paris, dia mulai melakukan pertunjukan dan mendapat banyak perhatian. Tapi setelah penampilannya selesai, dia diprotes seorang pengamen yang tidak terima karena menganggap Philippe melakukan trik sirkus murahan. Mereka sempat saling berdebat sebelum akhirnya Philippe membuat kesepakatan. Dia hanya akan memainkan pertunjukannya jika cewek itu lagi nggak ada di sana. Cewek ini pun setuju dan mereka berkenalan. Dia bernama Annie. Setelah saling mengenal, Philippe ngajakin Annie buat nongkrong. Philippe menceritakan impiannya untuk melakukan atraksi terhebat yang pernah ada, berjalan melintasi tali di atas menara WTC New York. Annie menilai impian Philippe itu sangat hebat, tapi berbahaya. Dia menganggap Philippe sebagai orang gila. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun jadi semakin dekat. Annie bahkan membantu Philippe mencari tempat latihan di sekolahan agar Philippe bisa latihan setiap hari. Di satu waktu, Philippe dihampiri seorang fotografer bernama Louis. Sembari Louis mengambil gambar, Philippe menceritakan rencananya untuk pergi ke Amerika dan melakukan atraksi di sana. Selagi menceritakan hal tersebut, tali yang dia pakai terlepas. Louis bilang kalau ini terjadi saat Philippe melakukan aksinya di New York, maka ini akan jadi bencana. Karena hal ini, Philippe pergi menemui Papa Rudy yang udah berpengalaman. Dia minta diajarin mengikat tali dengan ketegangan yang pas, jenis tali yang dipakai, dan sebagainya. Papa Rudy pun menyuruh Philippe untuk datang ke sirkus di pagi hari. Semenjak saat itu, Philippe diajarin Papa Rudy selama berhari-hari. Dia diajarin caranya mengikat tali dengan benar. Papa Rudy menekankan agar Philippe selalu mengecek talinya sendiri. Jangan pernah berjalan di atas tali jika dia sendiri belum mengeceknya. Philippe biasanya memakai tempat sirkus buat latihan saat lagi kosong, tapi di waktu itu dia hampir jatuh saat latihan. Papa Rudy ngasih nasihat, banyak funambulis yang mati saat hampir mencapai ujung tali karena melangkah dengan sombong. Jika masih berada di atas tali, walaupun hanya menyisakan 3 langkah lagi, jangan pernah menganggap dirimu nggak terkalahkan. Begitu pesan dari Papa Rudy. Di lain kesempatan, Philippe diberi job oleh Papa Rudy untuk mengisi acara di sebuah desa. Di sana dia menunjukkan atraksi berjalan di atas tali melintasi sebuah danau. Annie dan Louis ikut hadir untuk mendukung acara ini. Sialnya, Philippe tampil bersamaan dengan kontes memancing yang diikuti bapak-bapak mabuk di atas perahu. Mereka menertawakan dan mengolok-olok Philippe, membuat konsentrasinya buyar hingga terjatuh ke danau.
Dia galau banget habis kejadian itu. Untuk menebus kesalahannya, Philip berencana melakukan atraksi di atas menara Notre Dame. Philip yang dibantu Louis diam-diam menyusup ke dalam bangunan dan memasang kabel di antara dua bangunan. Di pagi hari, waktu wisatawan lagi rame-ramenya, Philip melakukan aksinya di atas ketinggian. Penampilannya kali ini berbuah manis, meskipun dia harus ditangkap setelahnya karena aksinya dinilai ilegal. Berkat aksinya itu, Philip menjadi bahan pemberitaan di koran-koran, bahkan dia mendapat pujian dari beberapa negara. Tapi, di negaranya sendiri, penampilan Philip dianggap vandalisme. Di koran yang sama, dia melihat informasi tentang pembangunan gedung WTC yang sudah hampir rampung. Mendengar berita ini, Philip dan Annie memutuskan untuk terbang ke New York. Sesampainya di sana, mereka langsung survei lokasi. Bangunan yang selama ini hanya mereka lihat di majalah, sekarang terpampang di depan mata. Gedung 100 lantai yang lebih tinggi dari Menara Eiffel di Prancis. Philip sempat pesimis karena nggak tahu gimana caranya buat naik ke atas gedung. Tapi karena gedung ini masih dalam tahap pengerjaan, mereka menemukan akses masuk. Philip langsung mensurvei lokasi di atap tempat aksinya akan berlangsung. Dia melihat sekeliling, melakukan sedikit pemanasan, dan menganggap ini aksi yang mustahil, tapi akan tetap ia lakukan. Sepulang dari Amerika, Philip melakukan meeting untuk membahas hal-hal teknis soal pemasangan tali, penyangga, dan alat lainnya. Louis pesimis dengan rencana ini, tapi Philip meyakinkan bahwa pasti akan ada jalan. Dia juga bilang bahwa ini akan jadi karya seni paling berani yang pernah ada. Mereka akhirnya sepakat. Louis akan mengurus bagaimana caranya menghubungkan tali di antara dua menara, sedangkan Philip mengurus pemasangan penyangga. Dia meminta pendapat dari Papa Rudy. Papa Rudy ngasih beberapa masukan teknis dan menyarankan Philip agar memakai pengaman saat melakukan aksinya. Dari ketinggian seperti itu, nggak akan ada yang tahu kalau dia memakai pengaman. Meski begitu, Philip nggak setuju. Dia nggak mau berjalan di atas tali seperti pengecut. Mereka sempat bertengkar karena hal ini sebelum kemudian Philip meminta maaf. Dia menerangkan kalau ia berjalan dengan pengaman, maka penampilannya nggak ada artinya. Philip mengingatkan bahwa Papa Rudy sendiri yang mengajarkannya agar jangan berbohong di atas panggung, sebab penonton selalu tahu apa yang ada di dalam hatinya. Papa Rudy akhirnya bisa mengerti. Dia memberikan benda peninggalan kakeknya dan sejumlah uang kursus yang Philip berikan selama ini. Ternyata Papa Rudy nggak pernah memakai uang itu. Dari sini Philip mulai latihan lebih keras lagi. Mengingat di atas ketinggian, anginnya sangat kencang, maka ia latihan dengan pola yang beda dari biasanya. Louis kemudian datang membawa kenalan baru yang ahli dalam perhitungan, dan orang ini bernama Jeff. Louis juga menemukan cara efektif untuk menghubungkan dua gedung, yaitu menggunakan busur dan anak panah. Setelah punya cukup uang dan teman-teman yang mendukungnya, Philip berencana melakukan aksinya pada tanggal 6 Agustus sebelum gedungnya rampung. 3 bulan sebelum hari H, Philip dan Annie terbang ke New York lebih dulu. Selama 2 bulanan, Philip mengumpulkan informasi dan memata-matai setiap aktivitas di gedung WTC. Dia memantau kebiasaan para tukang, petugas keamanan, dan mengumpulkan informasi yang sekiranya penting. Sial bagi Philip, ketika waktu menyisakan 3 minggu lagi, dia nggak sengaja menginjak paku yang melukai kakinya. Di waktu yang semakin menipis ini, Philip harus tetap melakukan pengintaian. Jadi dia masuk ke gedung WTC dengan bantuan tongkat. Ketika lagi di lift, dia ketemu sama seseorang yang mengenalinya sebagai seniman highliner. Orang ini bernama Barry, dan ia mengenali Philip lewat aksinya di Notre Dame. Kebetulan, Barry bekerja di gedung WTC lantai 82. Melihat peluang ini, Philip kepikiran mengajak Barry bekerja sama karena dia membutuhkan akses untuk mencapai atap gedung. Mereka kemudian bertemu di sebuah kafe. Di sana, Philip menjelaskan tentang rencana besarnya dan hasil pengamatannya selama 2 bulan. Barry yang memang menyukai aksinya di Notre Dame pun setuju untuk membantu Philip. Singkat kata, Louis dan Jeff akhirnya sampai di New York. Mereka melanjutkan persiapan untuk penampilan Philip tanggal 6 nanti. Untuk memudahkan komunikasi di gedung yang terpisah, mereka membeli intercom di sebuah toko. Penjaga toko menawarkan walkie-talkie karena sudah wireless, tapi Philip menolaknya. Penjaga toko bilang intercom itu barang lama yang udah nggak zaman. Sekarang zamannya pakai walkie-talkie. Tapi Philip tetap melotot mau beli intercom yang masih berkabel. Akhirnya penjaga toko ini menyerah menawarkan walkie-talkie. Louis sempat bertanya dalam bahasa Prancis mengapa mereka harus pakai intercom. Philip bilang kalau pakai sambungan radio polisi bisa mendengarkan mereka.
Tiba-tiba si penjaga toko nyeletuk dengan bahasa Prancis dan bilang kalau mau jual narkoba atau merampok bank, hati-hati aja. Louis pun menyarankan Philip agar merekrut orang ini ke dalam anggota tim. Nama orang ini adalah JP, dan dia pun resmi menjadi anggota dalam tim mereka. Ketika mereka briefing di rumah makan, Philip menyuruh JP untuk mencari lebih banyak rekrutan lagi. Kemudian JP merekomendasikan Albert dan David. Karena nggak ada pilihan lagi, mau nggak mau mereka pun direkrut. Sehari sebelum atraksi dimulai, mereka membahas semua rencana dari awal. Louis tiba-tiba menyarankan mereka untuk memundurkan jadwal demi mencari rekrutan yang lebih kompeten. Philip nggak setuju, dia hanya mau rencananya berjalan sesuai jadwal. Nasi udah jadi bubur, katanya. Keesokan paginya rencana mereka pun dimulai. Di pagi hari mereka mulai memuat barang-barang dengan bantuan Barry sebagai orang dalam. Mereka menurunkan Albert dan Louis di gedung satunya. Mereka harus bersembunyi sampai malam di kantor Barry. Anggota sisanya mengurus bongkar muat untuk membawa barang dari basement menuju lantai atas dengan lift barang. Mereka sempat dapat kendala karena untuk seminggu ke depan lift barang lagi disewa. JP ditugaskan mendekati petugas lift supaya mendapat keringanan. Selagi JP beraksi, Philip dan yang lain menunggu sampai malam tiba. Ketika lift sudah nggak dipakai lagi, JP memohon supaya mereka bisa mengirim barang ke atas dengan alasan mereka bisa dipecat kalau nggak ngirim paket hari ini. Si petugas akhirnya mengizinkan mereka untuk mengirim barang ke atas. Sesampainya di atas, JP membawa si petugas pergi makan supaya mereka bisa leluasa bongkar muat di atap. Ketika mulai bekerja, mereka mendengar suara walkie-talkie petugas keamanan. David panik bukan main, karena dia nggak mau ditangkap dan masuk penjara. Philip menyuruh David buat pergi dari sana. Ketika petugas datang, Philip dan JP bersembunyi di bawah terpal. Ternyata di sana ada sebuah lubang yang belum ditutup. Mereka pun menunggu di sana berjam-jam sampai petugas itu ketiduran. Ketika keadaan udah aman, barulah mereka mulai menaikkan kabel ke rooftop. Sesampainya di atas, Louis dan Albert sudah menunggu mereka di gedung sebelah. Philip memberi aba-aba agar Louis menembakkan anak panah yang membawa benang pancing. Tapi setelah ditembakkan anak panah yang ditunggu nggak muncul-muncul. Karena di sana gelap banget, Philip mencari-cari benang pancing dengan meraba-raba sampai bertelanjang bulat. Anak panah itu ternyata meleset tersangkut di bawah, tapi untungnya Philip mampu mengambilnya. Setelah petugas yang ketiduran tadi pergi, mereka pun langsung membawa semua peralatan ke atas. Mereka mengirim barang-barang dengan bantuan benang yang terhubung. Mereka menyiapkan intercom agar memudahkan komunikasi. Pas lagi sibuk menyiapkan peralatan, mereka mendengar ada petugas keamanan yang datang. Mereka cepat-cepat bersembunyi supaya nggak ketahuan. Untungnya petugas ini segera kembali ke bawah karena dipanggil rekannya. Setelah keadaan kondusif, mereka kembali melanjutkan pekerjaan. Setelah penyangga kabel terpasang, Philip memberitahu Jane karena mereka akan mengirimkan kabelnya. Dibutuhkan kehati-hatian yang super tinggi sebab kabel ini sangat-sangat berat. Semakin panjang kabel yang mereka ulurkan, maka semakin berat juga beban yang harus mereka tahan. Sayangnya di sini pegangan mereka terlepas sampai menyebabkan kabel terjun bebas ke bawah. Untung aja Philip sempat mengikat ujung kabel dengan penyangga lain sehingga kabel itu bisa diselamatkan. Nah, yang jadi PR besar sekarang, Louis dan Albert harus menarik kabel itu sekuat tenaga supaya bisa naik ke gedung mereka. Di pagi-pagi buta, Albert yang takut ditangkap polisi mendadak mau mengundurkan diri. Lagi pula mereka udah nggak punya waktu untuk memasang peredam kabel. Di sini Philip menjanjikan jika pekerjaan mereka belum selesai sampai matahari terbit, maka dia akan menyerah. Di pagi hari, Louis memberi kabar bahwa kabel mereka sudah terpasang dengan aman. Philip melanjutkan pekerjaan dengan mengencangkan penyangga kabel. Tiba-tiba, mereka melihat katrol lift yang bergerak ke atas menandakan ada penjaga yang datang. Karena waktu yang udah hampir habis, Philip bergegas merampungkan pekerjaannya. Dia bahkan memaksa Jeff yang takut ketinggian buat mengencangkan penyangga kabel yang masih kendor. Waktu persiapan udah hampir beres, ada seseorang yang naik ke atap. Orang ini nggak ngomong apa-apa dan hanya diem aja memperhatikan Philip sebelum akhirnya pergi. Ya, nggak bisa dipungkiri, di momen ini Philip nggak bisa membiarkan orang lain mengacaukan semua rencananya. Semua peralatan sudah terpasang dan sekarang Philip siap untuk beraksi. Dia mengganti kostumnya dan melakukan pemanasan.
Sementara di bawah, Annie, JP, dan Barry memantau perkembangan. Di atas, Philip bersiap untuk memulai langkah pertamanya berjalan di atas kabel melintasi gedung tertinggi pada waktu itu. Sebuah gedung yang punya ketinggian dengan 100 lantai. Philip mulai melangkahkan kakinya dengan perlahan melintasi seutas kabel. Annie, JP, dan Barry yang menyaksikan pertunjukan ini langsung heboh dan mengajak semua orang untuk menonton aksi Philip. Dengan perlahan dan pasti, dia berhasil mencapai gedung seberang. Di sana Philip merasakan kepuasan yang gak pernah ia rasakan. Setelah memeriksa penyangga dan istirahat, Philip merasa terpanggil lagi untuk berjalan di atas kabel. Di setengah perjalanan, dia berlutut memberi penghormatan untuk kabelnya, untuk gedung, dan untuk kota New York. Di tengah aksinya, 2 polisi tiba-tiba datang menggerebek mereka. Philip tetap melanjutkan aksinya, namun saat hampir sampai, dia malah berbalik dan kembali menyeberangi kabel. Dia tahu para polisi nggak akan berani mengejarnya. Philip sempat melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang, yaitu melihat ke bawah. Di saat itu, ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Ketika mencapai gedung satunya, para polisi segera datang ke rooftop dan membuat Albert dan Louis kabur dari sana. Karena polisi udah mengepung dari kedua gedung, maka Philip nggak punya pilihan selain bertahan di atas kabel. Ketika akan sampai di seberang gedung untuk kedua kalinya, Philip berbalik badan lagi dan menyeberang ke gedung satunya. Philip berbahan tengah-tengah kabel, dan ada seekor burung yang datang menatapnya. Di momen ini, dia akhirnya sadar akan bahaya berlama-lama di atas ketinggian. Rasa ragu tiba-tiba menghampirinya. Philip berpikir mungkin kabelnya sudah lelah menopang tubuhnya. Jadi dia segera menyelesaikan atraksi gila ini. Waktu hampir sampai di rooftop, Philip menyampaikan terima kasih karena para polisi udah sabar menunggunya. Kakinya sempat gemetar saat menyisakan 3 langkah lagi, menyebabkan para polisi jadi cemas. Untungnya, dia bisa mengatasi tremornya dan mengakhiri atraksi gilanya dengan sempurna. Sorak-sorai penonton di bawah menutup pertunjukan Philip. Kabel mereka pun diturunkan dan acara berakhir. Ketika diringkus polisi, Philip mendapat banyak aplaus dan pujian dari semua orang. Bahkan polisi yang menangkapnya berkata dia nggak akan pernah menyaksikan hal seberani itu dalam hidupnya. Nggak berapa lama setelah itu, Philip dihujani pertanyaan dari banyak wartawan. Namanya jadi sangat terkenal di kancah internasional berkat aksi fenomenalnya. Beruntung, meski dinilai melanggar aturan, Philip tidak dipenjara. Hakim hanya memvonis Philip untuk melakukan aksinya lagi di Central Park untuk menghibur anak-anak. Papa Rudy yang mendengar kabar ini pun merasa happy. Mereka merayakan kemenangan ini dengan makan-makan bersama. Nggak lama setelah itu, Jane dan Jeff kembali ke Prancis. Philip memilih menetap di New York dan bangga menjadi warga sana. Tapi Annie memilih kembali ke Prancis untuk mengejar impiannya. Philip ikut meresmikan gedung WTC dan membubuhkan tanda tangan di rooftop tempatnya beraksi. Dia juga diberi kebebasan akses untuk masuk ke gedung itu kapan aja dia mau. Terima kasih udah nonton. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya.